Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Salam jumpa, salam sehat selalu, dan damai sejahtera bersama kalian semua. Di kelas 11, kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan maritim. Di situ bisa kalian lihat KD 3.1 mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Di 4.1 kita akan menyajikan hasil analisis tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau media lainnya. Nah, kalian nanti akan Ibu perlihatkan bagaimana tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Nah, pada masa Hindu-Buddha dan Islam, kalau kalian kemarin sudah Ibu minta untuk melihat atau mencari tentang apa itu yang dimaksud dengan maritim. Kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah suatu wilayah yang terdiri dari kepulauan-kepulauan yang dikelilingi oleh lautan-lautan dan samudra. Maka itu Indonesia disebut dengan wilayah yang memiliki maritim, di mana kerajaan-kerajaan pada waktu itu sangat memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk wilayah di Asia Tenggara. Ya, di bagian kali ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara, wilayah kekuasaannya itu berada di wilayah Jawa Barat. Di wilayah Jawa Barat, jadi mulai dari Banten, kemudian Jakarta, ya, kemudian Bogor, sampai dengan Cirebon. Nah, ini merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, di sini ini dikatakan sini pusatnya, pusat kekuasaan, ibu kotanya di situ. Kemudian yang ini adalah situs-situs penting atau tempat-tempat penting peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Di situ ada peninggalan-peninggalannya, ya. Nah, kemudian kita lihat pada masa Kerajaan Tarumanegara ini menurut para ahli terletak di kota Bogor, Jawa Barat. Di situ dikatakan bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan kerajaan pertama kali Hindu itu ada di wilayah Kalimantan, yaitu di Kerajaan Kutai. Ini berdasarkan pada apa? Ini berdasarkan pada beberapa prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara, di mana prasasti itu menggunakan hurufnya huruf Pallawa, sedangkan bahasanya itu adalah bahasa Sanskerta. Nah, ada beberapa bukti peninggalannya, yaitu berupa prasasti. Dikatakan ada 7 prasasti. Antara lain itu adalah prasasti kebun kopi, prasasti Ciaruteun, prasasti Jambu, kemudian prasasti Tugu, ya, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Nah, kalau bisa kita lihat contoh prasastinya, nah ini ada beberapa buah prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Ya, prasasti Tugu, prasasti kebun kopi, prasasti Ciaruteun. Selain berdasarkan prasasti, itu juga didasarkan pada adanya tulisan dari seorang musafir Tiongkok yang pernah terdampar di wilayah Jawa. Jadi dia mengatakan di situ ada orang yang menganut agama Hindu. Nah, kemudian mereka melakukan upacaranya di situ dan itu adalah sebuah kerajaan. Nah, jadi dia menuliskan hal-hal tersebut itu berdasarkan pada apa yang dia lihat. Nah,
Bagaimana kehidupan pemerintahan? Kehidupan pemerintahan dari Kerajaan Tarumanegara dikatakan bahwa Kerajaan Tarumanegara itu didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Nah, itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Itu dikatakan bahwa Raja Purnawarman merupakan raja yang ketiga dari Kerajaan Tarumanegara. Ini bisa kita lihat juga dari prasasti Tugu. Nah, situ dituliskan bahwa setiap kejadian yang ada di kerajaan itu akan dituliskan dalam prasasti. Ya, maka itu dalam tulisannya itu adalah menggunakan huruf Pallava, kemudian bahasanya itu adalah bahasa Sanskerta. Nah, dikatakan bahwa Kerajaan Tarumanegara seperti dikatakan tadi, kekuasaannya itu berkembang dari Banten, Jakarta, Bogor sampai dengan Cirebon. Nah, Kerajaan Tarumanegara sendiri berakhir pada abad ke-7 Masehi. Akibat adanya apa? Akibat dari adanya perpecahan. Perpecahan itu terjadi menyebabkan Kerajaan Tarumanegara itu terpecah menjadi dua kerajaan. Ya, jadi Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Tarumanegara. Nah, perpecahan inilah yang mengakibatkan kemudian menjadi lemahnya kepemimpinan dari raja-raja yang ada di Kerajaan Tarumanegara setelah Purnawarman itu memerintah. Nah, kemudian kita lihat, nah ini aspirasi atau gambaran tentang Raja Purnawarman pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan sosial? Kehidupan sosial pada masa Kerajaan Tarumanegara di masa pemerintahan Raja Purnawarman, itu Raja Purnawarman sangat memperhatikan sekali kedudukan kaum Brahmana. Jadi berdasarkan pada prasasti Tugu, di situ dikatakan bahwa Raja Purnawarman sangat memperhatikan kaum Brahmana, dibuktikan dengan adanya upacara kurban. Upacara kurban ini dengan melakukan penyembelihan, ya, penyembelihan sapi. Nah, di situ dikatakan bahwa itu dipersembahkan untuk para kaum Brahmana. Nah, masyarakat dalam kehidupan sosialnya juga masyarakat itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan masyarakat yang berlatar belakang agama Hindu dengan masyarakat yang berlatar belakang budaya asli. Ya, jadi masyarakat Tarumanegara yang berlatar belakang agama Hindu itu pada umumnya mereka adalah para keluarga raja. Nah, jadi mereka yang masuk dalam agama Hindu itu adalah para keluarga raja yang tinggal di sekitar kerajaan. Sedangkan masyarakat yang di luar dari kerajaan itu pada umumnya mereka masih memiliki agama asli mereka. Ya. Nah, kehidupan ekonominya bagaimana? Kehidupan ekonomi dari Kerajaan Tarumanegara di sini mereka sangat mengandalkan pada sektor pertanian dan peternakan. Dibuktikan dengan adanya sungai yang ada di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Di situ ada sungai disebutnya dengan Sungai Gomati. Nah, dari Sungai Gomati inilah yang digunakan untuk melakukan pertanian dan perikanan. Jadi pada waktu itu sangat berkembang sekali pertaniannya, tanah-tanahnya subur, pertaniannya banyak menghasilkan beras, kemudian sungai ini digunakan sebagai saluran irigasi. Nah, jadi dikatakan di situ bahwa Sungai Gomati itu digali sendiri oleh Raja Purnawarman, ya, sepanjang 6.112 tombak atau 12 km. Nah, itu digunakan sebagai irigasi, di mana Raja Purnawarman itu membangun dalam waktu 21 hari. Nah, inilah yang mempunyai arti ekonomis bagi masyarakat Tarumanegara. Nah, selain untuk irigasi, sungai ini juga digunakan untuk selain sebagai irigasi juga digunakan untuk pengairan.
pengairan, pencegahan banjir, dan juga sebagai lalu lintas pelayaran antar daerah. Ya, jadi itu yang digunakan melalui Sungai Komati ini. Nah, sedangkan kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya, tadi sudah kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya, di situ masyarakat sudah mengenal tulisan, ya, sudah mengenal tulisan dalam bahasa Sanskerta dengan hurufnya Pallawa. Nah, disitulah mereka berarti kebudayaannya itu juga memadukan antara kebudayaan agama Hindu dengan kebudayaan mereka, kebudayaan asli mereka. Ya, nah inilah yang kemudian dipadukan sehingga memunculkan adanya suatu kebudayaan baru, maka yang disebutnya dengan akulturasi. Nah, itulah tentang pembelajaran kita kali ini tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Salah satu contohnya Ibu ambil tentang kerajaan Tarumanegara. Nah, semoga kalian memahami tentang pembelajaran ini. Lain kali kita akan lanjutkan kembali. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Semoga kalian bisa melanjutkan atau melihat pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.